Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 1. Untuk materi kali ini mengenai cara mencatat rekapitulasi jurnal, kemudian bagaimana memposting ke buku besar, dan setelahnya kita mencatat saldo-saldo ke dalam trial balance. Nah, sebelumnya dipersiapkan dulu buku praktikum buku 1 dan buku 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jurnal sampai transaksi yang terakhir. Nah, sekarang kita buka masing-masing jurnal yang sudah dikerjakan. Untuk mencatat ke dalam rekapitulasi jurnal, yang pertama adalah kita menjumlah masing-masing saldo akun pada jurnal. Nah, di sini saya contohkan sales jurnal, di mana untuk masing-masing kolom akun sudah terisi nominal. Caranya kita jumlah dulu masing-masing akunnya ya. Yang pertama akun receivable kita jumlah, catat ke bawah. Kemudian cost of goods sold juga kita jumlahkan, catat ke bawah. Cara yang sama juga untuk akun yang ada di sebelah kredit ya, kita jumlahkan masing-masing akun, sales sendiri, VAT out sendiri, pay corrective sendiri, merchant inventory, catat semua jumlahnya ke dalam kolom yang di bawah. Lalu setelah semua sudah ditotal, kita total kelompok debit dan kredit. Debit dan kredit pastikan sudah seimbang, sudah balance sama. Nah, semua jurnal silahkan kalian hitung terlebih dahulu, hitung total masing-masing kolomnya ya. Kalau semua jurnal sudah kalian hitung, baru kita catat ke dalam tabel rekapitulasi jurnal. Nah, misalnya di sini sales jurnal, yang pertama kita catat untuk nomor akun terlebih dahulu. Kita catat nomor akun yang ada di sebelah debit, kita catat juga ke dalam sales jurnal recapitulation sebelah debit, yaitu di kolom account number. Kemudian untuk nominal total juga kita catat ke dalam kolom amount. Lalu untuk kolom kredit, nomor akunnya juga sama, kita catat ke dalam kolom kredit di kolom account number. Setelah itu untuk totalnya kita catat juga di kolom 2. Nah, itu untuk caranya. Cara yang sama berlaku juga untuk purchase jurnal. Kemudian bagaimana untuk jurnal yang terdapat di kolom order atau kolom lain-lain. Nah, di sini untuk cash receipt jurnal saya contohkan kolom yang berwarna biru sudah terisi ya, seakan-akan kita sudah mengisi lengkap. Kemudian sudah kita hitung total bawah juga. Nah, caranya sama. Untuk kolom debit kita catat ke dalam debit. Yang pertama untuk nomor akun, cash in bank, dan sales discount dicatat di kolom account number beserta dengan jumlahnya di kolom amount. Kemudian untuk kolom order, semua akun yang ada di kolom order, baik di sebelah debit maupun di sebelah kredit, kita catat ke dalam rekapitulasi. Nah, bagaimana jika dalam kolom order itu ada satu akun yang double, ada nomor akun yang sama. Di sini saya misalkan untuk akun 11201 ada dua akun di sini ya. Bagaimana kalau ada nomor akun yang sama pada kolom order? Caranya nominalnya untuk nomor akunnya dulu kita catat satu kali saja, yang ada di debit dari debit, kredit dari kredit. Kita catat satu untuk nomor akunnya, sedangkan nominalnya kita jumlahkan. Nah, jumlahnya kita catat di kolom amount. Itu pula kalau ada
di sebelah kredit pada nomor akun yang sama. Caranya seperti ini. Nomor akun kita catat satu kali, untuk jumlahnya silakan untuk nominalnya di jumlah rupiah. Nah, ini untuk jumlah kredit dan seterusnya ya. Cara yang sama berlaku untuk cash payment journal ya, karena untuk column order ada di cash receipt journal dan di cash payment journal. Sedangkan untuk memorial journal caranya sama pencatatannya. Jika ada nomor akun yang sama pada posisi yang sama, misal sama-sama di debit ada cash in bank, atau sama-sama di kredit itu ada account payable misalnya, maka dijumlah terlebih dahulu kemudian dicatat ke dalam rekapitulasi jurnal. Perlakuannya sama seperti akun yang ada di column order. Namun jika ada nomor akun yang sama namun pada posisi yang berbeda, misal ada cash in bank satu di sebelah debit, satu ada di sebelah kredit, maka dicatat sendiri-sendiri sesuai posisinya. Yang debitnya sebelah debit di rekapitulasi, yang ada di sebelah kreditnya dicatat di rekapitulasi sebelah kredit, tidak perlu dijumlahkan. Kemudian setelah rekapitulasi selesai semua, kita posting ke dalam buku besar ya. Setelah semua rekapitulasi sudah terisi lengkap, kita posting ke dalam buku besar. Caranya kita selesaikan dari yang pertama. Yang pertama itu sales journal recapitulation. Kita selesaikan untuk sebelah debit dulu. Kalau sebelah debit sudah selesai, baru lanjut di sebelah kredit. Jadi selesaikan per sales journal ya, selesaikan per tabel recapitulation. Kalau sales journal sudah, nanti selanjutnya jurnal cash reserve dan seterusnya. Oke, caranya kita catat dulu, kita lihat dulu nomor akun yang pertama yaitu 11201. Kita cari di general ledger untuk akun 11201 yaitu akun receivable. Kalau sudah ketemu tabel general ledger, kita catatkan tanggal terlebih dahulu. Untuk semua posting buku besar tulis tanggal akhir bulan yaitu 31 Desember. Kemudian isikan description-nya, diisi dengan nama jurnal ya, misalnya sales jurnal ya sales jurnal, purchase jurnal ya purchase jurnal. Setelah itu isikan saldo debit atau kredit sesuai dengan rekapitulasi, yaitu ada di kolom amount. Kalau ada di sebelah debit ya dicatat di sebelah debit, kalau yang sebelah kredit ya dicatat di sebelah kredit. Setelah sudah dicatat saldonya, kita hitung saldonya, hitung saldo balance terakhir ya, hitung saldo balance terakhir dengan saldo yang kita isikan dari rekapitulasi tadi. Jika di balance nya debit ya, saldo terakhirnya sebelah debit, kemudian dari rekapitulasi juga sebelah debit, maka ditambah, kemudian hasilnya dicatat di sebelah debit. Jika kredit ketemu kredit ya, balance kredit, kemudian dari rekapitulasi kredit, maka dijumlah, hasilnya dicatat di sebelah kredit. Nah, jika dari balance atau dari rekapitulasi berbeda, debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit, maka perhitungannya dikurangi, kemudian hasilnya dicatat di posisi yang saldonya lebih besar. Misalnya debitnya angkanya lebih besar dari yang kredit, berarti hasil pengurangannya dicatat di sebelah debit. Atau saldo kreditnya lebih besar dari saldo debit, hasil pengurangannya nanti akan dicatat di sebelah kredit. Nah, setelah itu debit ketemu debit, maka dijumlahkan. Hasil penjumlahannya kita catat di sebelah debit. Itu. Nah, kemudian untuk nomor akun yang kedua 51000 kita cari juga general ledger untuk akun 51000.
Lalu pencatatannya akan sama caranya, langkah-langkahnya seperti yang pertama tadi ya. Nah, lakukan langkah yang sama, urut dari debit. Kalau debit sudah selesai, baru yang ada di rekapitulasi sales jurnal sebelah kiri. Semua rekapitulasi jurnal pastikan sudah tercatat, terposting ke dalam general ledger. Kemudian kalau buku besarnya sudah terisi, baru kita mengerjakan neraca saldo. Caranya di sini saya contohkan buku besar atau general ledger yang sudah terisi lengkap. Ada cash in bank, account receivable, dan merchandise inventory. Yang kita catat ke dalam trial balance adalah saldo akhir dari general ledger masing-masing akun. Ya, saldo akhir pada general ledger masing-masing akun dicatat di dalam trial balance. Contohnya cash in bank, untuk saldo akhirnya yang ada di kolom balance kita catatkan ke dalam akun number 1101 ya, cash in bank di sebelah debit. Jadi pencatatannya kalau saldo akhirnya ada di sebelah debit, kita catat di sebelah debit. Kalau saldo akhirnya di sebelah kredit, ya kita catat di kolom trial balance sebelah kredit. Nah, jadi ini akun receivable juga caranya sama. Merchandise inventory juga sama. Ini saya contohkan 3 akun saja, tapi untuk kalian nanti dikerjakan dari cash in bank sampai terakhir, sampai akun paling akhir ya. Debit kredit pada trial balance sesuai dengan posisi saldo akhir pada general ledger. Kemudian pindahkan saldo akhir semua akun yang ada di general ledger ke dalam trial balance. Setelah semuanya sudah dipindah, baru kalian hitung total trial balance. Harus seimbang antara debit dengan kreditnya. Total di trial balance antara debit dengan kredit harus seimbang. Nah, mungkin itu materi untuk rekapitulasi jurnal dan buku besar. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kalian. Silakan dikerjakan, diselesaikan, dan tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah bersama untuk mengerjakan rekapitulasi jurnal dan juga buku besar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.